Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk kebaktian malam di tengah-tengah gereja KBP Bakom, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan seturut dengan almanak HKBP. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih ya Allah atas kesempatan kami boleh mendengar Engkau melalui pemberitaan firman walaupun harus secara virtual. Bapa, terima kasih atas kesempatan ini, buka hati pikiran kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Terlebih mengerti firman-Mu yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami. Terima kasih atas segalanya Bapa, pribadi lepas pribadi dan bahkan di tengah-tengah keluarga kami telah siap mendengar dan bersekutu dengan Engkau. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak dan ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di kebaktian malam adalah terambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Saya akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tertidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkanya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa kehendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk khotbah kali ini kita diajak merenung di dalam pemahaman arti yang dalam tentang kerajaan Allah. Dan perumpamaan itu berbeda satu dengan yang lain. Walau kita atau seseorang telah termaktub di dalam hal kerajaan Allah, namun tidak mengerti apakah kerajaan Allah itu. Mengapa demikian? Karena konsepsi kerajaan itu berkonotasi atau pemikiran kita tentang hal kerajaan langsung tentang kuasa dunia. Ada pemerintahan, ada tentara, ada presiden, dan ada wilayah teritorial. Itu sebabnya Tuhan Yesus menjelaskan apakah kerajaan Allah. Karena hal kerajaan Allah bukan menyangkut wilayah teritorial, kuasa,
atau bahkan model pemerintahan di dunia, tetapi tentang penguasaan Allah atas hidup dan kehidupan jiwa hati manusia. Jika kehendak Allah telah menguasai hati, pikiran, kehidupan seseorang atau apapun, itu menandakan bahwa kehendak Allah telah bekerja di dalam diri seseorang. Kehendak Allah berkuasa atas seseorang dan dia bersukacita di dalam Tuhan. Itulah sebenarnya yang dikatakan di dalam hal kerajaan Allah, bahkan khotbah untuk kita hari ini. Kita akan kembangkan pemahaman itu, saudara. Di dalam memahami hal kerajaan Allah, sebenarnya Tuhan Yesus telah terangkan itu. Ada dua model perumpamaan. Di dalam hal model pertanian, model pertumbuhan sesuatu tumbuhan. Tapi yang utama, saudara-saudara, kita akan lihat bagaimana pertumbuhan tentang hal firman itu di dalam diri seseorang sebagai warga negara kerajaan Allah. Yang pertama, firman-Nya berakar dalam hidup kita. Tuhan Yesus memulai perumpamaan ini dengan ungkapan, beginilah hal kerajaan Allah. Itu diumpamakan ibarat seorang petani yang menabur benih. Menabur benih di ladang atau di sawah. Sedemikianlah model perumpamaan itu. Dan Allah menaburkan firman-Nya di dunia ini. Firman-Nya itu telah ada sebenarnya dan tertanam di kehidupan kita di bumi ini. Firman itu tertanam, bertumbuh di hati, di kehidupan seseorang. Dan kita harus katakan itu harus bertumbuh dan berakar. Karena apa? Firman-Nya itu penting berakar dalam kehidupan kita agar jangan seperti tanah atau sawah atau ladang yang tidak ditanami. Sehingga ladang tanah itu hanya ditumbuhi rumput belaka. Itu sebabnya kita harus selidiki hati kita masing-masing apakah sudah bertumbuh dan berakar. Jangan hanya sebatas kata-kata saudara-saudara yang tidak ada artinya. Itu bertumbuh dalam hati, bertumbuh dan berakar. Itu nyata seperti adat yang kita lakukan. Dan bagaimana seseorang tahu banyak umpama upasa dalam kehidupannya, tapi sedikit tentang firman Tuhan. Ini yang pernah kita dengar. Bagaimana seseorang mengulusi di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Kalau kita adaptasikan, kita lihat kenyataan, mana lebih banyak menguasai hati pikiran seseorang di dalam mengikuti adat, firman Tuhan ataukah umpama. Ada seseorang akan menyelutuk, sampaikan kata-katamu didasari firman Tuhan. Itu sebenarnya yang ideal. Tetapi di dalam kenyataan banyak orang akan berkata di dalam adat istiadat orang Batak, katakan ya, dengan beberapa umpasa. Dan di lain pihak orang Batak lebih takut disebut tidak beradat daripada tidak beragama. Inilah bukti belum berakar firman Tuhan dalam kehidupan seseorang. Acap kali kita menyebut firman Tuhan namun tidak dari hati yang terdalam. Dan bahkan ada di dalam kehidupan ini kita dengar kata hula tulang daripada mendengar firman Tuhan. Artinya kita lebih mengiyakan menuruti apa yang dikatakan tulang hula-hula kita daripada menuruti firman Tuhan. Dan ada juga nyelutuk, sering kita dengar singkat aja khotbahmu ya katanya. Artinya di sini belum berakar, bertumbuh firman Tuhan, belum menunjukkan kehidupan yang baru.
Karena kita tahu persis bahwa hidup baru, orang yang beriman, orang yang percaya, dia harus tunduk kepada kehendak Allah, kedengar-dengaran akan firman Tuhan, mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya yang disebutkan yang pertama, firman-Nya harus berakar dalam kehidupan kita. Yang kedua, firman Tuhan itu lebih berkuasa, kuat dan teguh. Kita lihat perumpamaan tadi bahwa benih tidak berhenti begitu saja jika sudah jatuh ke tanah. Ada sesuatu kekuatan yang membuat pergeseran dan pertumbuhan sehingga benih itu bertumbuh dan bahkan membuat benih itu hidup. Sedemikian juga manusia di dalam hidup sehari-hari. Seorang petani akan menggunakan tenaga pikirannya di dalam menumbuhkan benih itu supaya akhirnya berbuah. Dia akan mencangkul, mengolah tanah, menabur, memupuk dan lain sebagainya. Dalam nats ini kita tadi dengarkan, kita baca bahwa si mempunyai tanah tertidur pada malam hari. Dan ternyata besoknya atau beberapa hari setelah ditaburkan, ditanam, dia ada melihat suatu pertumbuhan baru. Dan ini tidak ketahuinya sama sekali, saudara-saudara. Artinya bagaimana benih itu tumbuh berkembang nyata itu tidak tahu. Dia tidak bisa menguraikan itu. Dan dia tidak bisa mendefinisikan atau membuat rumusan inilah. Karena persoalannya begini-begini, tidak. Mengapa demikian? Itulah keutamaan bertumbuhnya firman Allah. Tidak dapat dijelaskan bagaimana pertumbuhannya secara logika. Namun yang pasti pertumbuhan itu bekerja dan bertumbuh, apalagi dalam hati manusia, aktif dan dinamis. Firman itu bekerja, tumbuh sendiri dan otomatis, saudara-saudara. Itu dia akan bekerja dalam hati manusia, walau bertentangan dengan logika, walau bertentangan dengan hati masing-masing. Yang penting saudara-saudara yang kasih Yesus, kita menyadari bahwa itu adalah ada kuasa yang mempertumbuhkannya, yaitu Allah sendiri. Kita hanya dimaksudkan untuk menerima dan meyakini. Kenapa? Karena firman-Nya tidak harus dibuktikan dengan logika berpikir. Apa dalilnya, apa definisinya seperti ilmu. Firman Tuhan hanya boleh diimani, dipercayai. Dan jika kita buktikan dengan kebenaran firman-Nya dengan ilmu pengetahuan, maka kita akan pusing 7 keliling. Sekali lagi, firman-Nya hanya dipercayai saja, diimani. Saudara-saudara yang kasih Yesus, perenungan bahwa hal-hal yang kecil yang diperbuat Tuhan tidak juga hanya di dalam atau yang terpikirkan, apalagi tentang memikirkan Allah. Contoh, hal yang kecil. Bagaimana kita memikirkan rumput dimakan lembu pagi hari, tetapi sore hari kita boleh meminum susu yang diperah dari lembu, dan itu penuh dengan vitamin. Bagaimana mungkin itu terjadi? Padahal rumput dimakan lembu, tapi kita boleh meminum susunya. Bagaimana memahami itu, saudara-saudara? Tidak bisa dielakkan. Atau mata kita melek memandang Tuhan Allah. Contohnya dari sana, bagaimana Tuhan bersemayam di atas. Semakin kita pandang langit, semakin tertutup dengan awan, akhirnya kita pening. Saudara, tetapi kalau kita boleh tutup mata dan merenung, memandang kebenaran Allah melalui mata hati kita bisa memahami itu. Kekuatan benih nyata dan berkuasa di hati manusia. Kitalah sebenarnya membuat benih itu bertumbuh kuat dan berkuasa.
Namun kadang-kadang kita penjarakan dalam hati kita sehingga benih itu tidak berkuasa, tidak bergerak. Contoh, seorang koruptor sebenarnya harus cemas. Cemas mengambil harta yang tidak patut diambilnya. Namun karena hatinya telah dikuasai iblis, dipenjara, suara hati itu atau firman benih itu dipenjara oleh seseorang dalam hatinya, maka dia akan semakin leluasa mengkorupsi yang tidak haknya. Sebenarnya manusia tidak mampu menghempang kuasa Allah, walau bagaimanapun caranya, saudara-saudara. Walau berbagai cara dunia ini menghempang kuasa firman atau pergerakan pertumbuhan firman, contohnya Munson Liman dibunuh di Lobu Pining, tidak akan berhenti pergerakan pertumbuhan firman Allah di dalam kehidupan manusia. Semakin dibabat semakin merambat. Atau bahkan kita ada mendengar istilah darah orang martir adalah benih gereja. Itulah yang kita pahami sebenarnya, dan kita beri kesempatan. Tuhan lebih berkuasa, bukan karena manusia. Firman benih itu akan bertumbuh di dalam hati kita masing-masing. Yang ketiga, firman-Nya berbuah. Saudara, benih yang tumbuh berbuah dan petani-petani menanti saat sukacita panen itu. Dan itu adalah masa puncak sukacita atau upah lelah hasil yang dikerjakannya. Dan jerih payah itu akan dipetik. Demikianlah Tuhan akan bersukacita dalam kehidupan kita. Tuhan akan memetik hasil panen yang ditumbuhkannya. Kapan itu? Tuhan sendiri yang punya waktu, dan Tuhan lebih tahu kapan masanya. Manusia tidak sanggup merubah itu. Waktunya juga tidak, atau mempercepat, memperpendek masa pertumbuhannya juga tidak. Yang penting pasrah dan menanti harap. Bagaimana panen menunggu hasil pertumbuhan benih, atau bagaimana seseorang menunggu hasil panen dari biji sesawi yang bertumbuh menjadi sayuran. Kita hanya pasrah menunggu pertumbuhan itu. Sama seperti, dan itu yang dimaksud dengan kerajaan Allah, firman itu bertumbuh dalam hati masing-masing. Bukanlah perhiasan atau benih firman itu. Bukan hanya sebatas aksesoris yang ditanam atau kita karang-karang bagaimana pertumbuhannya. Sebagaimana upaya kita untuk mempertumbuhkan, menyiram, memupuk. Ingatlah, Tuhan Allah juga berusaha dan akan mempertumbuhkannya itu tanpa sepengetahuan kita di dalam jiwa hati kita. Namun tidak hanya sekedar bertumbuh, tapi Tuhan akan melihat hasil akhir, yakni buah. Oleh sebab itu, buah yang kita hasilkan dari benih yang ditanam, saudara-saudara, akan dilihat orang, akan dipetik, dikecap orang. Tuhan juga seperti itu, akan melihat apa buah. Itu firman yang ditaburkan dalam kehidupan. Apakah berbuah manis, pahit, asam, kelat. Itu juga kadangkala di masa-masa tertentu berlaku. Ada orang suka yang manis, ada kadangkala dibutuhkan yang pahit seperti obat. Ada kalanya dibutuhkan seperti asam di dalam menguraikan bagaimana supaya enak itu masakan ikan. Saudara-saudara, sekali lagi yang utama, beri kesempatan. Dan sebenarnya bukan usaha manusia. Kesempatan benih bertumbuh, berakar, berbuah, supaya Tuhan bersukacita melihat kita. Sama seperti buah-buah roh, itu yang akan dipetik orang, itu yang akan dilihat Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Dua perumpamaan yang digambarkan Tuhan Yesus, pertumbuhannya itu.
biji yang ditaburkan atau benih yang ditaburkan, ditanam di ladang di tanah, biji sesawi yang bertumbuh hingga menjadi sayur. Saudara-saudara, sedemikianlah pertumbuhan firman Allah tidak kita ketahui, tetapi ada kuasa gerakan lalu Rohnya yang kudus. Firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Biarkan sehingga kita dinamis, bergerak. Hasil buah yang bertumbuh atau firman yang bertumbuh dalam kehidupan seseorang nyata dalam kata, tindakan, perbuatannya sehari-hari. Menyenangkan orang, bukan menyakiti hati orang, membuat senang orang, bukan menyedihkan orang, dan bahkan dalam kehadirannya setiap perkumpulan menjadi sukacita, bukan menjadi kebencian. Kalau dia memakai teknologi, apakah berita-berita yang baik, bukan berita bohong. Di sanalah nyata pertumbuhan firman benih itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman-Mu. Kami boleh mengecap dan merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kehidupan kita sehari-hari. Tolong kami Bapa yang lemah ini untuk mampu di dalam kehidupan ini mengerti akan arti kehadiran kerajaan Allah, membiarkan bertumbuhnya firman dalam kehidupan kami. Tolong kami yang lemah ini, tolong kami yang berdosa ini, sehingga kami dimampukan semakin yakin percaya bahwa Allah bekerja di dalam kehidupan kami, di kehidupan saudara-saudara kami. Dan demikian kami yakini sadari bahwa firman yang bertumbuh itu menyadarkan diri seseorang untuk melihat karya besar dari Allah, dan buahnya dapat dikecap di dalam kata dan perbuatan seseorang. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Berkati kami, berkati umat Tuhan, berkati kami mendengar dan boleh memberi waktu setiap saat untuk boleh diisi oleh firman Tuhan. Apakah khotbah, doa-doa pribadi, pembacaan firman, semuanya Bapa memberi kesempatan bahwa Tuhan lebih besar daripada kehidupan kami. Terima kasih atas segalanya. Kami boleh mengucap syukur atas firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih Yesus, kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin.